Ya, selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam proses penyusunan baseline project ya, baseline project. Jadi kemarin kita sudah sempat menjelaskan proses awalnya. Nah, diawali dengan membuat network, dan dari gambar network data yang ada di network disalin di sini ya. Terakhir kemarin kita salin di sini. Kemudian kita akan lanjutkan agar proses penyusunan baseline atau pembuatan anggaran proyek itu bisa selesai. Berikutnya yang harus kita isikan adalah BCWS, Budget Cost Working Schedule, atau dalam bahasa sederhananya adalah anggaran untuk setiap aktivitas. Ini kan aktivitasnya macam-macam ya, aktivitasnya macam-macam. Jadi apa namanya? Oke. Ya, jadi kita akan susun itu. Nah, BCWS-nya dari mana? BCWS-nya itu dari data yang ada di soal, ya, data yang ada di soal. Jadi, oke, kita bisa lihat ini, ya, ya, kita bisa lihat ini data yang ada di soal. Oke, saya coba sandingkan kalau bisa biar nyaman. Ya, jadi yep, nggak mau ya. Ya, jadi ya sudah. Kita tampilkan semua aja. Ya, data yang ada di soal BCWS-nya adalah ini. Ini, ya. Ini tinggal kita isikan, kita salin, gitu ya. Kita isikan atau kita salin ke nih. Nah, ada di sini. Oke. Jadi yang pertama adalah 20, kita bisa lihat ini. 20 18 26. Ya, kita salin ke BCWS. 20 18 26. Lanjut 22 22 lagi 17 14 19 20. Oke. Nah, ini BCWS-nya. Kemudian, nah ini penting ya, ada sesuatu yang baru bagi Anda. EV rule. EV rule itu apa? EV rule itu adalah earn value rule. Oke, saya coba buat di sini penjelasannya. Ya, earn value rule. Oke, jadi EV rule itu adalah earn value rule. Ini apa? Ini adalah tata cara pembayaran di proyek. Ya. Secara prinsip ada tiga tata cara pembayaran. Ingat ya, tiga ya. Satu, ini nomornya, ya, itu adalah 100% finish. Jadi di sini pekerjaan selesai baru dibayar. 100% finish. Itu kodenya satu. Kode dua adalah 50-50. Artinya when starting and when finish. Nah, jadi dibayar 50% ketika dimulai dan dibayar 50% sisanya ketika pekerjaan itu dinyatakan selesai. Itu kodenya 2, 50-50. Dan yang ketiga adalah percent of
complete. Percent of completed. Jadi pembayarannya disesuaikan dengan tingkat persentase. Ingat ini ya. Jadi ada 3 tata cara pembayaran. 3 tata cara pembayaran ya. Kodenya jangan lupa, 1 artinya apa, 2 apa, 3 apa. Nah, kaitannya dengan ini, 3 ini ya. Oke. Lihatlah di sini. Earn value. Nah, ini ya. Kodenya itu paling tinggi kan hanya 3, sama dengan tadi, sama dengan ini. Nah, jadi kalau kode 1 artinya ini, kode 2 artinya ini, kode 3 artinya ini. Nah, ini kita salin ke sini. Aktivitas 1 berdasarkan data soalnya, ini, kodenya apa? 1. 1 tadi artinya apa? 1 artinya 100% finish. So, kita masukkan di sini adalah 100% finish. 100% finish. Kemudian Kemudian berikutnya aktivitas 2, kodenya apa? 2. Ya kan? Kodenya 2 nih. 2 tadi apa kodenya? 2 itu. 2 adalah 50-50. 2 adalah 50-50. Berikutnya aktivitas 3, kodenya apa? Aktivitas 3 adalah kodenya 3. 3 tadi apa artinya? 3 adalah percent of complete. Nah, jadi di sini aktivitas 3 kodenya 3 berarti percent of complete. Percent of complete. Nah, kemudian yang aktivitas 4 apa? 2. Demikian pula dengan aktivitas 5. 2 tadi sudah kita kenal. 2 adalah apa? 50-50. Ini kodenya 2 kan. Nah, di sini berarti 50-50. 5 juga 50-50. Aktivitas berikutnya, aktivitas 6, kodenya apa? 6, kodenya 1. 1. Nah, 1 berarti 100% selesai, sama dengan aktivitas pertama tadi. 100%. Aktivitas 7 kodenya adalah 2. 2 artinya 50-50 kembali. 50-50. Aktivitas 8 kodenya apa? 8 1 9 3. 1 dan 3 ya. 2 aktivitas terakhir. 1 artinya sekali lagi 100% finish, 3% of complete. Nah, kita 100% finish, 100% finish, dan yang terakhir adalah percent of complete. Ya, inilah BCWS sekaligus referralnya. Sudah terisi semua. Nah, sekarang kita akan buat anggarannya. Anggarannya itu di sini. Ada satu hal yang penting di sini. Ya, lihatlah untuk merancang anggaran ini, lagi-lagi lihatlah network Anda. Aktivitas pertama A itu early startnya 0. Di sini nggak ada 0, paling kecil 1. Nah, ini kita konversi. Jadi nolnya itu di mana? Di garis ini, Mas, lihat semua. Garis ini, inilah 0. Kalau garis ini 0, ya. Kalau garis ini 0, semoga ini bisa saya tandai. Sebentar. Ya, bisa nggak ya? Oke. Yap. Jadi di sini adalah 0. Ini otomatis 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, lihat coretan yang saya buat. Jadi ini di garisnya. Kenapa kok di garisnya? Karena sekali lagi lihatlah network Anda. Paling kecil atau awal kegiatan early start itu 0. Di sini tidak ada 0, adanya periode. Periode 1, periode 2 dan seterusnya. Judulnya aja periode. Sehingga nolnya itu di sini. Nah, sekarang mari kita realisasikan. Untuk realisasinya gimana? Realisasinya adalah saya coba pakai warna yang lebih menarik. Misalkan kuning. Oke. Ya. Jadi aktivitas 1, lihatlah ini. Aktivitas 1. Lihatnya itu earliest start dan latest finishnya. Early startnya 0. Nah, karena kita sudah buat 0 di sini, berarti ini. Kelihatan ya, hijaunya ya, saya buat blok. Kemudian latest finishnya 2. Nah, 2 itu mana? Kalau kita tidak buat bantuan di atas, Anda bisa bingung di garis ini, apa di garis ini. Nah, yang benar adalah di garis ini. Dengan kata lain, kalau saya mau gunakan blok, ya, saya mau gunakan blok, ya, jadi ini kembali mau gunakan blok ini. Ini dan ini. Nah, inilah aktivitas 1. Gitu ya. Jadi menjelaskannya begitu. Aktivitas 1. Duitnya berapa? Anggarannya 20. Cara bayarnya gimana? Ketika selesai baru dibayar. Kalau 2 periode, ini kan 2 blok, 2 periode. Mesti periode pertama ini belum selesai baru dimulai. Dan periode kedua inilah periode di mana pekerjaan aktivitas 1 itu selesai. Dengan kata lain, disinilah 20 dirancang. 20 dirancang. Nah, gitu ya. Caranya begitu. Kemudian aktivitas 2. Mulainya kapan? 2. 2 itu mana? Betul kan? Dimulai. Kemudian berakhirnya kapan? Latest finishnya 6. 6 itu mana? Nih. Dengan kata lain, hidupnya aktivitas itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, hidupnya aktivitas 2 adalah 4 periode. Cara bayarnya 50-50. Sekali lagi 50-50 tadi maknanya adalah apa? 50% dibayar ketika dimulai, when starting, dan 50% sisanya ketika selesai, when ending atau finish. Nah, 4 periode itu mulai mesti di sini, berakhir mesti di sini. Dengan demikian 18 ini anggarannya dibagi 2. Di sini berapa? 9. Dan di sini 9. Nah, di antara ini nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, gitu ya. Berikutnya, nah ini dimulai mana? 2. Lagi-lagi kita tandai 2. Berakhir sama 6. Nah, iya kan? 2, 6. Jadi ini ya. Oke. Ini dan ini. Nah, gitu ya. Cuma sekarang kan benar kan? Mulai 2, berakhir 6. Anggarannya 26. Cuma sekarang cara bayarnya nggak 50-50, tapi apa? Percent of complete. Jadi makna percent of complete, bayarnya itu sepanjang kehidupan aktivitas itu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing punya peluang berapa? Persen tingkat penyelesaiannya 25%. Nah, jadi 26
ya. 26 silahkan dibagi 4 karena masa hidupnya proyek adalah 4, jadi masing-masing adalah 6,5. 6,5 6,5 dan 6,5 ya. Itu ya, caranya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalau kita mau selesaikan gitu ya. Aktivitas 4 adalah 5 early startnya. 5 itu mana? Nah, kembali tadi garis ini menjadi tambahan data ini menjadi penting, tambahan angka ini. Nah, 5 ada di sini. Nah, berakhirnya kapan? Berakhirnya 8. Latest finish 8 mana? Nah, jadi hidupnya adalah ini 1 2 3. Nah, 3. Kok belum kuning? 3. Nah, dari situ anggarannya adalah 22, cara bayarnya 50-50. Ya sudah. Berarti di sini di awal adalah 11 dan di sini adalah 11. Yang diantaranya nggak perlu saya kasih coret-coret gini ya. Ini coret juga harusnya ya. Coret. Oke, ya bolehlah biar lengkap ya. Coret. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Aktivitas berikutnya adalah dimulai dari 6 dan berakhir 8. Nah, hanya 2 periode. Oke. Jadi ini dan ini. Cara bayarnya 50-50, anggarannya juga 22. Berarti di sini masing-masing 50% dari 22 11, sebelahnya juga 11. Nah, berikutnya aktivitas 6 dimulai periode 8. Nah, kita kembalikan lagi biar tampak periode 8. Mana 8? Ini ya, ini kalau bisa kita perkecil ya biar tampak ya. Nah, terlalu kecil ya. Nah, biar tampak ya. Periode 8 mana 8? Ini. Jadi dia mulai dari sini. Oke, hijaunya tampak. Berakhir adalah 9. 9 adalah ini. Nah, jadi hanya satu periode. Oke. Berapa duitnya? 17. Kalau satu periode ya otomatis hanya ada di sini 17. Itu ya. Bisa dipahami ya. Berikutnya aktivitas 7, 5, selesai 9. 5 selesai 9. Mana 9? Jadi selama ini hidupnya aktivitas. Oke. 7. Duitnya berapa? 14, anggarannya 50-50. Jadi di sini 5 14 bagi 2 7 ya, dan di sini juga 7. Di antara ini kosong. Sama dengan yang di atas tadi, kosong. Ya. Aktivitas 8 dimulai dari 8 berakhir 9. Jadi satu periode. Satu periode uangnya 19 anggarannya. Terakhir aktivitas 9, 11, mana 11? 9, maaf, 9. Berakhir 11, 10, 11. 2 periode. 2 periode. Ya. Oke, ini yang ini kita hapus saja. Biar nggak ngaco tadi ya. Nah, ini ya. Oke. Ya, yuk. Ini kan ada blok ke bawah ini nggak perlu. Ya. Ya. Duitnya berapa? 20, cara bayarnya persen of complete ya. 20 dibagi 2 dong. Karena tingkat penyelesaiannya
masing-masing tinggal 50%, 50% karena 2 periode. Kalau 4 ya 25, 25, 25, 25 gitu kan. Jadi ini 10. Nah, selesai deh buat anggarannya. Kok selesai Pak? Iya, karena Anda bisa lihat sekarang. Ini saya perkecil lagi biar lebih tampak ya. Biar tampak seolah-olah satu sheet. Nah, ya. Ini saya potong biar lebih kelihatan karena di bawahnya ada jumlahnya. Ya. Entry row. Yap. Nah, ini kan kelihatan nanti. Nah, ya kan? Ini tinggal kita jumlahkan. Jadi periode 1 nih, ya. Jumlahnya ada di sini ya. Saya buat dengan begini. Saya kasih blok warna jangan kuning, merah, hijau sudah, hijau belum ya. Nah, ini ya. Oke, jumlahnya kita tinggal lihat dari atas, Mas, Mbak. Lihat nih. Periode 1 ada nggak? Nggak ada, 0. Periode 2 ada 20. Periode 3 nih. Berapa ini? 15 setengah. Dari mana 15? 9 tambah 6 setengah, ya toh? Nah, jadi 15,5. Berikutnya 6 setengah. Berikutnya 6 setengah lagi. Berikutnya, nah di sini 15 setengah ditambah 11, 26 setengah, betul kan? 26 setengah. Berikutnya 11, berikutnya 22, berikutnya, nah ini berapa itu? 17 ditambah 7 ditambah 19, 43, 10 dan 10. Ya, selesai. Ya. Kalau kita mau lengkapi membuat jumlah kumulatifnya, itu caranya adalah yang pertama ini kita salin apa adanya, di atasnya 0 kita salin apa adanya 0. Berikutnya 0 ini kita jumlahkan secara diagonal, miring. Ini dengan ini. Nah, jadi 0 dengan 20 ketemunya adalah 20. 20 dengan 15,5 adalah 35,5. Ya. Jadi 35,5 ditambah 6 setengah, 42, ditambah 6 setengah lagi, 48,5 ditambah 26 26,5, 75 ditambah 11, 86 ditambah 22, 108 ditambah 43, 151 ditambah 10, 161 terakhir ditambah 10, 171. Selesai pembuatan anggaran. Jadi ini membacanya terakhir ya. Membacanya di periode 1 harus disiapkan anggaran tidak perlu ada untuk proyek ini. Tapi di periode 2 harus disiapkan anggaran 20. Di periode 3 disiapkan anggaran
15,5. Kalau akumulasi dari periode awal nih 35,5 gitu ya. Anggaran totalnya 171, tapi duit sebesar ini selama 11 periode itu tidak harus ada dari awal 171. Rinciannya ini ya. Di periode 4 cukup disiapkan 6,5. Periode 5 disiapkan 6,5, di periode 6 disiapkan 26,5, paling gede di periode 9 yaitu 43. Itulah makna baseline. Itulah makna anggaran. Oke. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, selamat